Hari ini Rabu 2 Juli 2024, DPRD Cilacap mengadakan rapat paripurna. Ini halaman gedung DPRD Cilacap yang baru. Coba kita masuk untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Cilacap. Ya, begini ruang terasnya DPRD Cilacap. Kita masuk ke dalam. Sampai melihat, merekam, memantau rapat paripurna tentang RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 25 sampai tahun 2040. Punya tugas strategis banget. Apa saja Bapak yang nanti harus dilakukan? Betul, tadi RPJPD ya ini ya 20 tahun berlakunya ini landasan, walaupun landasannya bersifat makro nantinya, karena sedikit mikronya nanti adalah di tiap RPJMD Bupati, visi misi. Ini kan kayak GBHN ini. Jadi tentunya Pansus itu punya tugas berat, membuat landasan ini menjadi komprehensif antara potensi yang ada di Cilacap, antara potensi yang ada di kabupaten lain, tapi sudah dioptimalkan itu. Nah, ini menjadi landasan, dan antara pengoptimalisasi yang terukur dan terlogika, tidak hanya ngarang. Nah, ini nanti tugas berat pada Pansus. Maka dari itu Pansus ini pembandingnya, bahkan kajiannya, ya, ini harus lebih teliti. Waktunya padat banget dan waktunya tidak bisa dibatasin mestinya begitu. Contoh-contoh, ada satu kabupaten barangkali mau di Pulau Jawa, mau di luar Pulau Jawa, yang ternyata punya potensi pariwisata tapi sudah mengembangkan dengan maksimal. Cilacap punya potensi wisata yang bersama mirip-mirip dengan kabupaten tersebut, itu perlu dikaji di sebelah situ. Ada kabupaten yang industrialisasinya mengalami perkembangan pesat. Cilacap yang potensi di hal itu, tapi kok masih perlu membandingkan supaya menjadi satu contoh, supaya menjadi satu pembelajaran, supaya menjadi satu komparasi. Ada lagi di wilayah mana nanti kabupaten yang peningkatan PAD-nya dan juga kabupaten yang agrarianya, pertaniannya sudah bagus, modern, dan berhasil guna. Kalau Cilacap sudah mencapai nilai berapa, cara meningkatkan 20 tahun ke depan, ini landasannya kita buat. Nah, ini Pansus ini luar biasa membuat sebuah landasan untuk dijadikan RPJMD dari setiap bupati sampai 4 periode, karena 20 tahun ya. Walaupun sumber segala landasan adalah pembukaan UUD 45, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya. Oke, ke Bu Pansus sangat strategis nih. Tugasnya bahkan ya sulit-sulit gitulah. Ada pesan apa nih Bu biar mereka kerjanya sungguh-sungguh dan nantinya juga hasilnya maksimal? Ya, terima kasih. Ini Pansus 41 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 20 tahunan dari tahun 2025 sampai tahun 2045. Tentunya harapannya dari kami selaku pimpinan DPRD di Kabupaten Cilacap kepada semua pimpinan maupun anggota Pansus 41 ini harus kerja maksimal, karena supaya bagaimana Pansus ini punya satu produk hukum, karena ini perda, jadi harus maksimal untuk membreakdown dari apa yang sudah ada di Kabupaten Cilacap ini, yang potensi-potensi yang sudah ada nanti bisa dikembangkan, yang tujuannya untuk bisa memakmurkan masyarakat yang ada di Kabupaten Cilacap.
salah satu potensi yang ada di Kabupaten Cilacap ini tentunya juga karena ada PSN, Pusat Strategis Nasional, yang nantinya akan dikembangkan di Kabupaten Cilacap. Karena Kabupaten Cilacap juga merupakan kabupaten wilayah kota industri. Ini juga tentunya harus berdampak kepada mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini jadi kemiskinan nol di Kabupaten Cilacap, karena kemiskinan di Kabupaten Cilacap juga masih dari 269 desa masih ada 37 desa yang miskin ekstrim. Targetnya di 2024 harus selesai. Indikator miskin ekstrim ini karena penghasilan di bawah 200.000 per bulan, terus banyaknya anak putus sekolah, derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Cilacap juga menurun, ini banyak stunting, banyak gizi buruk, banyak yang kena penyakit, baik DB dan lain sebagainya. Ini harus ditingkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Selain itu sanitasi yang ada di desa-desa ini harus dikembangkan, karena tidak adanya air bersih yang ada di desa ini juga merupakan salah satu indikator kemiskinan ekstrim. Kami berharap nanti bersama-sama dengan DPRD, dengan eksekutif, dengan peran serta masyarakat supaya Cilacap ke depan lebih maju, lebih bercahaya. Demikian, terima kasih. Pak Taufik, saya mau nanya, ada upaya nggak intensif pajak atau apapun intensif yang berupa supaya memacu investor bisa masuk ke Cilacap sehingga bisa PAD besar menangani persoalan stunting, persoalan kemiskinan kalau PAD-nya besar, Pak? Oke, ya, jadi kembali ini masalah landasan, ya. Ya, landasan ini berlaku untuk 20 tahun. Maka satu, begitu rencana pembangunan jangka menengah daerah, ya, untuk 20 tahun ini, nanti turunannya akan ada. Kita kan hanya membuat landasan. Landasan 20 tahun, terpotong-potong visi misi bupati nanti. Di tiap satu periode 5 tahunan, berarti 4 bupati ya, 4 visi misi, 4 RPJMD. Nah, setelah RPJPD ini jadi, akan ada perubahan di regulasi yang lain. Tentunya akan ada perubahan di tingkat RT RW atau tidak ada perubahan. Karena ini arah, begitu arah 20 tahun, maka landasan rencana tata ruangnya juga harus disesuaikan. Contoh ya. Cilacap mau jadikan kota industri misalkan nanti ya. Terus kenapa? Ya kelebihannya apa? Jangan hanya bicara pelabuhan, suka banyak orang ngomong pelabuhan. Ini 20 tahun loh ya panjang, 5 tahunnya pendek-pendek. Kota pelabuhan gimana? Terus akan mengundang gara-gara bicara pelabuhan, mengundang investor termasuk dalam tata ruang industrinya, misalkan pembuatan pabrik-pabrik. Pabrik itu ekspornya luar negeri. Loh, bisa enggak? Enggak bisa. Karena Cilacap pelabuhannya curah, bukan peti kemas. Kalau itu hanya digedok dan punya cita-cita, maka investor begitu melihat tertarik ada pelabuhan, begitu tahu itu pelabuhan curah, maka mereka akan lari ke kabupaten lain yang dekat dengan pelabuhan Semarang, karena ekspor impornya terlalu jauh dalam ekspedisi muatan kapal lautnya, ya, truknya terlalu jauh. Nah, ini juga harus disesuaikan, maka ini landasan 20 tahun. Berarti apa? Kalau mau cita-cita boleh komprehensif, maka besok pansus juga supaya melihat ke Bappenas, ada enggak target Cilacap merubah dari pelabuhan curah menjadi pelabuhan peti kemas. Turunan RT RW-nya juga disesuaikan. Jangan ini tidak ada target nasional menjadi pelabuhan peti kemas, ternyata di sini punya cita-cita yang muluk-muluk misalkan. Nah, target terakhirnya apa? Bupati dan bupati terus menurunkan seperti disampaikan Bu Purwati, angka kemiskinan dan pengangguran. Pengangguran hari ini Cilacap 8,7 kalau tidak salah ya. Persen ya. PDB. Di bawah nasional. 11. Jauh.
kita nomor 2. Kalau tidak salah nomor 1-nya Brebes. Iya. Nomor 2-nya Cilacap dan Tegal. Iya. Nah, ini kan harus dikejar. Maka salah satunya tentunya rancangan terkait itu. Rancangan supaya tidak muluk-muluk 20 tahun. Terukur dengan potensi yang ada tadi. Tadi bandingnya, kajiannya dengan kabupaten yang sudah punya nilai lebih. Pengoptimalan terhadap potensi daerah banyak, termasuk tadi disebutkan Undang-Undang Sepadan. Kita potensi punya pantai ini dulu kita bicara waktu Pangdamnya masih siapa sudah mengirimkan surat bahkan sejak PTU sampai ke Peneng Pendem. Itu satu contoh, itu juga harus dicermati karena nggak bisa asal pariwisata buat kita. Landasannya apa? Landasannya itu dihibahkan dari barang milik negara menjadi barang milik daerah. Itu berproses di Kementerian Keuangan. Boleh nggak dengan Undang-Undang Sepadan? Boleh. Karena dengan Undang-Undang Sepadan itu bisa menjadi milik daerah. Nah, itu nanti klausul hukum. Maka sekali lagi ini tidak hanya sekedar perda. Ini landasan yang tidak boleh menyulitkan pada para bupati di 4 periode dan tidak boleh mengunci para bupati untuk tidak berkreativitas. Gitu. Pak Ketua Bupati, Pak. Ya. Tentunya di era Bupati almarhum Dr. Budiastoro, Ya. kita mengenal adanya Cilacap Pro Investasi. Ya. Ya. Slogan seperti itu tentunya akan sangat membanggakan Kabupaten Cilacap, Ya. jadi dapat mensejahterakan masyarakat. Ya. Yang kedua, kita pernah mengenal adanya Cilacap to be Singapore, Ya. kan, yang artinya mungkin zona kawasan industri Cilacap diharapkan akan sebanding mirip-mirip dengan Singapura. Iya, iya. Nah, tentunya ini program-program yang sudah pernah dilaksanakan bupati-bupati yang terdahulu, apakah akan menjadi slogan-slogan saja ataukah seperti apa nih Pak Ketua? Terima kasih. Jadi gini, saya kok tidak begitu tertarik dengan slogan, ya. Tapi slogan juga bagus juga untuk menarik, ya. Tapi slogan kita ingat dalam pemerintahan, dalam diri setiap pribadi, di partai, di pemerintahan, dimanapun, bicara, berpikir, hati dan langkahnya harus satu. Ya, nggak boleh berbeda. Maka cerita slogan boleh dijalankan belum? Kalau pro investasi semua kabupaten, iya, maka bagian yang menangani sudah pro dimudahkan belum? Dimanjakan belum? Supaya ini targetnya angka kemiskinan, angka pengangguran, termasuk stunting dari hal kemiskinan bisa teratasi, kan begitu. Nah, boleh pro apa saja boleh, ya. Pro lah, pokoknya Cilacap pro apa itu. Tapi yang paling penting adalah dijalankan, itu ya. Ini di luar konteks bahwa kita membangun 20 tahun. Kalau 20 tahun ada, gini, Cilacap to be Singapura, boleh. Sudah menuju belum? Ya, sudah belum. Jangan-jangan Cilacap to be Singapura terus-menerus disampaikan, tapi arah ke situ ada belum? Kalau boleh mau saya contohkan ya, contohkan. Ini juga bisa disampaikan pada pemerintah pusat. Pelabuhan Tanjung Pinang, Jabung, Cilacap, Pelabuhan Tanjung Intan. Itu pelabuhan curah. Kelebihannya ada, bukan soal pelabuhan alam, bukan hanya itu. Kita dengan Australia, dengan New Zealand, yang kita tahu persis bahwa mereka pengekspor sapi, betul? Iya. Sementara sapi mereka diekspornya kepada Singapura. Itu misalnya buat pemikiran. Ekspor buat Singapura, di Singapura semua negara yang membutuhkan mengambilnya di situ. Padahal kalau tidak salah di Singapura dan Malaysia, kalau nggak salah ya, itu tidak boleh ada karantina. Nggak boleh. Lah ini sehingga mereka apa? Apa namanya? Kalau bongkar antar kapal, ya. Nah, saya lupa, jadi saya lama nggak pelabuhan ini lupa ya. Bukan, ya. Jadi mereka ship to ship. Transfer ya. mungkin. Iya, transfer dari kapal ke kapal lain. Coba bayangin, kalau ini antara pusat dan Cilacap,
benar-benar duduk bersama. Ini kembangkan menjadi pelabuhan internasional. Kemudian bisa kapal-kapal dari Australia yang raksasa di sama New Zealand bawa sapi diturunkan di karantina. Sehingga mereka yang mengambil tidak terburu waktu karena lego jangkarnya tidak terlalu lama, tidak ship to ship. Bisa ngambil kapal-kapal di Swedia mana yang butuh sapi di Cilacap, coba bayangkan menjadi kampung. Itu baru di Singapura ya, mengambil peran serta Singapura dalam hal itu dengan nyata. Ambil itu dari Australia dan New Zealand, kapal datang besar bongkar karantina, maka negara-negara yang membutuhkan baru datang. Mereka tidak terburu waktu ya, tidak terburu waktu. Ini menjadi satu hal pemikiran nanti ke depan yang luar biasa. Ini saya sampaikan tidak hanya untuk Cilacap, tidak hanya untuk para calon bupati ya, para pemimpin, tapi juga untuk pemerintah pusat. Supaya apa? To be Singapura. Luar biasa arahnya. Tapi yang paling lebih tepat arah itu harus dilakukan menuju. Tidak hanya kita hanya bermimpi. Bisa, sangat bisa. Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cilacap tanggal 28 Juni 2024 telah menetapkan bahwa kegiatan pada tanggal 2 Juli 2024 adalah rapat paripurna DPRD. Adapun acara rapat paripurna DPRD hari ini adalah penyampaian raperda dari Bupati Cilacap kepada DPRD Kabupaten Cilacap tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. Rapat Dewan yang terhormat, sesuai dengan pasal 140 ayat 1 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Cilacap nomor 172 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cilacap, bahwa paripurna DPRD hari ini memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 dari jumlah anggota DPRD yang terhormat. Menurut catatan dari Sekretaris DPRD, anggota DPRD yang hadir pada hari ini dan menandatangani daftar hadir adalah 35 anggota dari 50 anggota Dewan yang terhormat. Untuk itu quorum terpenuhi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap, rapat yang ke-34 masa persidangan ketiga tahun sidang 2023-2024 pada hari ini Selasa tanggal 2 Juli 2024 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat selanjutnya guna memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka kepada penjabat Bupati Cilacap untuk memberikan penjelasan terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang pertanggungjawaban pelaksana APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran ya ini untung yang baca mohon izin koreksi sebentar. Ini kalau nanti pimpinannya yang baca salah, tidak membaca kan jelas ya Pak Serang. Saya ulang, mohon maaf sebelumnya. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya guna memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka penjabat Bupati Cilacap untuk menyampaikan raperda rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. Kami persilakan. Kabupaten Cilacap, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Cilacap,
rekan-rekan anggota Forkompimda, Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, serta Ketua Pengadilan Agama Cilacap atau yang mewakili yang saya hormati, Saudara PJ Sekretaris Daerah, beserta para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap yang saya hormati, tamu undangan, serta hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara langsung di ruang rapat paripurna ini atau yang mengikuti melalui Zoom meeting. Pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat bersilaturahmi untuk bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap dengan agenda penyampaian raperda dari Bupati Cilacap kepada DPRD Kabupaten Cilacap tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD tahun 2025-2045 secara bertahap, berkesinambungan dan konsisten. Berkenaan dengan hal tersebut, maka rencana pembangunan daerah yang akan disusun dalam RPJPD Kabupaten Cilacap tahun 2025-2045 adalah merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJPD Kabupaten Cilacap tahun 2005-2025. Hasil evaluasi dan capaian sasaran pembangunan daerah yang direncanakan dalam RPJPD Kabupaten Cilacap tahun 2005-2025 merupakan titik awal atau baseline dalam menyusun RPJPD Kabupaten Cilacap tahun 2025-2045. Pada tahun 2005 IPM 1,5 meningkat pada tahun 2022 menjadi 70,99. Angka kemiskinan mengalami penurunan setiap tahunnya sebesar 3,82%. Dengan angka tahun 2005 sebesar 22,25% menjadi 11,02% di tahun 2022. Angka pengangguran juga mengalami penurunan dari tahun 2007-2022 sebesar 0,51% per tahun. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014-2023 fluktuatif cenderung meningkat. Pandemi COVID-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi melambat, bahkan tahun 2021 mengalami kontraksi negatif. Namun tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 5,13%. Di sisi lain ada ketimpangan pendapatan dari tahun 2005 sampai 2022 mengalami peningkatan. Artinya jarak antara pendapatan rendah dan dengan pendapatan tinggi semakin melebar. Sedangkan pendapatan per kapita mengalami peningkatan dari 2005-2022 dengan peningkatan per tahun sebesar 11,77%. Rapat Dewan yang terhormat, dalam pasal 12 Permendagri nomor 86 tahun 2017 dijelaskan bahwa RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RT/RW. Penyerahan selesai, berkenan kembali ke tempat. Kami atas nama pimpinan rapat dan anggota Dewan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala perhatian serta perkenankan yang mengikuti rapat paripurna DPRD hari ini, dan mohon maaf manakala kami dalam memimpin rapat ada kekeliruan dan tutur kata yang kurang berkenan. Pak PJ tadi biasa menyampaikan pantun tapi hari ini absen. Maka sebelum saya tutup, izinkan saya membaca pantun sedikit karena saya bukan ahlinya membuat pantun. Kita buat gembira karena ini adalah rancangan landasan untuk 20 tahun. Kalaupun nanti ada bupati juga per 5 tahun RPJMD, sehingga ini ada 4 bupati yang akan
ini menjadi dasar. Saya minta fraksinya nanti mengirimkan pasukan terbaiknya membentuk perda ini menjadi perda yang komprehensif. Sebelum saya tutup, sekali lagi Pak PJ dan Bapak Ibu sekalian, izin dari Parapat menuju Parigi membeli kuali yang terlihat tidak selalu terjadi. Untuk itu berhati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi harus mulai dari nol lagi biasanya. Ya, mudah-mudahan enggak. Tidak, kalau belum 1 tahun masih bisa dilanjut. Oh, lanjut ya. Kalau prioritas yang diinginkan apa? Ada 5 kalau sebagai masalah SDM, kemiskinan, kemudian inovasi, lingkungan dan perubahan iklim dan pertumbuhan ekonomi. Ketua. Gimana? Ya besok mau dibuat pansus, ya ini kan besok baru pandangan umum fraksi, setelah itu jawaban bupati buat pansus. Jadi isinya bisa di-download, gitu ya. Terus nanti setelah dibuat pansus baru koreksi-koreksi sebelah mana yang perlu diakselerasikan ya, karena ini landasan, walaupun tetap yang namanya perda bisa dirubah pada saat ada hal yang bersifat urgent. Jadi ada penekanan Pak untuk pansus. Gimana? Ada penekanan untuk pansus. Oh, penekanannya kalau bisa selesai sebelum periodisasi 2024 ke sana. Kalau bisa ya. Kalau tidak bisa kita lihat regulasinya. Tapi lebih pada itu pansusnya fraksi supaya ngirimkan yang terbaik di antara anggota fraksinya supaya apa? Ini membahas detail ini. Hati-hati untuk landasan. Pondasi kalau pondasinya miring, nanti kayak menara Pisa kan miring. Itu kan pondasinya ya. Oke. Kalau miring ya nggak benar ya Pak. Kalau dari Pak Ketua sendiri Pak terkait dengan penyampaian Pak Bupati apa Pak yang perlu di ini? Enggak ada. Ini kan cerita memenuhi azas kewajiban dalam Permendagri ya, PP-nya. Jadi ini supaya disampaikan bersambut besoknya pada umum fraksi dan yang lainnya. Saya kadang gini loh ya. Mboknya dirubah itu aturan, jangan kayak drama Korea lo saling sambut-sambutan. Ya enggak, ini kan memakan waktu ya, kalau tidak dilalui nanti keliru. Tapi kan dokumennya sebenarnya bisa kita lihat, nanti akan dipelajari oleh pansus ya. Ini modelnya saja Pak PJ menyampaikan, besok kita fraksi menjawab, baru nanti PJ menjawab lagi. Nah ini kayak menurut saya, coba nanti para pengambil kebijakan di sana pembuat hukum regulasi, bisa mbok diringkes yang jangan gitu lah, ngapain gitu ya. Sering silaturahmi. Oh mungkin ya makasih ya. Di situ pariwisatanya unggul, kita kaji bagaimana kabupaten yang agrarianya luar biasa. Nah ini nanti jadi lambat dasar 20 tahun ya. Jadi pansus ini tidak bisa dikejar target bahwa harus selesai. Tadinya saya berpikir sama dengan Pak Gilian kemarin, bahwa ini kalau bisa selesai, tapi nggak bisa kalau kita hanya gradual. Maka saya sampaikan, untuk pelatih pimpinan sudah memberikan ruang, menawarkan, boleh saja ini, tapi kalau kita berpikir bijak, kalau berpikir bijak, biar tidak bongkar pasang, sehingga teman-teman yang besok mungkin nggak berlanjut bisa diisi oleh yang berlanjut, ya. Kalau diganti besok berganti pansus lagi. Ya, kita lagi berpikir bijak. Sekali lagi jangan ngitung. Kita tahu sama-sama. Oh, saya juga lagi cari sangu. Tapi jangan diungkap di dalam forum resmi ya. Nanti menjadi kita menjadi rendah. Ya, nah ini penawaran dari Bubur. Apakah bukan kepada DPRD, kepada fraksi-fraksi terkait akan menarik atau melanjut itu terhadap 3 fraksi, diserahkan pada fraksi, silakan saja. Maksudnya Bubur begitu. Kalau dilanjut tidak apa-apa, tapi kalau mau ditarik diganti silakan berembuk, dikasih ruang. Bijaksana sekali, untung yang mimpin rapat perempuan, karena perempuan terkenal lembut dan bijaksana. Waktu dikembalikan. Izin Ketua.
Terima kasih. Fraksi Golkar. Ya, kami persilakan Pak Nasun. Ya, ini menurut saya lanjut saja. Ya, fraksi Golkar lanjut. Terima kasih. Jadi tadi disampaikan memang oleh Pak Ketua, memang namanya pansus itu juga berakhir saat periode juga berakhir. Walaupun personilnya sama, misalnya tahun depan ketika periode baru juga namanya juga berganti, nomor pansusnya juga berganti. Sama seperti pada pansus RT/RW saat itu yang disampaikan Pak Ketua. Penyampaian Pak Nasroni sebenarnya tepat, cuma imbuhannya yang tidak tepat. Bahwa nanti setelah periode yang baru bisa dibentuk lagi, itu benar memang bisa seperti itu, cuma imbuhannya yang tidak tepat. Oke, jadi tadi mungkin Pak Nasun atas dasar itu tidak menarik mungkin Bu, maksudnya namanya tetap itu. Nanti disesuaikan, termasuk mungkin nanti kalau sekarang mau Golkar jatahnya 2, besok jadi 3 ya nanti ditambah 1, besok jatahnya jadi 1 ya kita kurangi 1, seperti itu, menyesuaikan. Oke. Terima kasih, itu masukan lagi buat Bobor ini ya. Jadi diskusinya yang kualitas tadi Pak Sindi menyampaikan betul 1 tahun. Loh, terus kalau nanti selesai yang memutuskan fraksi, betul? Walaupun orangnya sama, besok tetap lanjut dan itu fraksinya. Dan pansus tidak harus sampai selesai walaupun 1 periode. Bisa juga pansus ditarik di tengah jalan juga bisa. Ya, artinya tadi dari Golkar, cuman Bubur sekali lagi itu perempuan sangat lembut. Maka kalau bisa pilkada laki-laki dan perempuan, jadi ada yang keras, ada yang lembut. Ya. Silakan lanjut, silakan dikasih ruang ke fraksi P3. Terima kasih, silakan. Sebentar, ini tadi fraksi Golkar sudah, Amanat Demokrat sudah, terus PKB ya. Sekarang kami persilakan untuk fraksi yang lain yang belum memberikan masukan. Izin pimpinan, untuk fraksi Amanat Demokrat ada perubahan, terus sedang diajukan kembali. Personil perubahan. Personilnya ada perubahan. Siapa Pak Rahmat? Rahmat Harsono. Dari Imam diganti Rahmat Harsono. Karena fisiknya tidak ada, Bu. Kesalahan teknis. Mohon izin pimpinan. Ya. Saya Mujiono pimpinan. Siap. Jadi terima kasih terkait dengan masalah anggota pansus. Sesuai dengan RPJMD yang dikirim RPJMD yang dikirim oleh Bupati, terutama di bab kedua huruf B tentang himbauan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045, terutama di huruf diktum kedua huruf B. Bupati, ini kok kacamata saya ini. Bupati dan wali kota menetapkan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Kota tahun 2025-2045 paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun 2024. Ini yang menjadi pedoman. Maka menurut saya usulan dari masing-masing fraksi tidak dirubah. Terima kasih. Kecuali yang tidak hadir. Terima kasih. Anggota boleh tidak hadir. Jadi ketika saya secara pribadi Mujiono, ketika tidak atau masuk dalam ini pun tidak masalah. Karena ini kan paling lambat minggu keempat tahun
2024. Terima kasih Ketua Pimpinan. Mohon maaf. Terima kasih Pak Muji. Ini pada cerdas-cerdas loh. Cukup apa ada lagi? Cukup. Terima kasih. Jika sendiri sudah punya nama branding katakanlah seperti itu namanya di situ. Nah, ini di dalam tata tertib seperti apa? Hak daripada PT itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih masukannya. Ini beberapa masukan bagus semuanya. Kami persilakan Pak Sekwan untuk membaca tatibnya bagaimana. Pak Yusuf, kami persilakan. Monggo Pak Sekwan, berarti Pak Sabyo, kami persilakan Pak Sabyo. Maju di hal infrastruktur, pulang pergi lagi yang punya kelebihan di hal pertanian ya, menjadi landasan 20 tahun. Pansusnya begitu, dan pimpinan mohon hatinya untuk dibuka, mengikuti mengawal pansus ya, sambil membawa komisi yang diambil. Setuju Pak Tidak? Setuju. Kerja panitia khusus A paling lama 1 tahun untuk tugas pembentukan perda, B paling lama 6 bulan untuk tugas lain pembentukan perda. Di pasal 86 ayat 1 disebutkan jumlah anggota panitia khusus ditetapkan paling banyak 15 orang. 2. Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. 3. Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus. Dari ayat 2 pasal 86 ini sudah eksplisit disebutkan bahwa anggota panitia khusus terdiri dari anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Sehingga ketika habis masa jabatan, kemudian untuk periode yang baru, ini bisa dilihat di sini bahwa semuanya tentu mengikuti komposisi fraksi pada saat periode yang bersangkutan, pada periode yang berkenaan. Lanjut. Berarti bisa langsung dibalik lagi sudah baru. Hal itu tentu komposisinya akan mengikuti Pak. Misalnya ada partai yang tadinya 10 kursi, terus kemudian ini bisa menjadi 4 kursi, tentu ini akan menyesuaikan dengan kursi yang terbaru. Kalau mengikuti tatib seperti itu Pak. Sekian, terima kasih Pak. Ya, mohon perhatiannya Bapak Ibu, jelas ya? Berikutnya komposisinya menyesuaikan jumlah masing-masing yang ada di fraksi. Oke? 41 DPRD Kabupaten Cilacap setuju untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Terima kasih. Selanjutnya kami umumkan bahwa keputusan DPRD Kabupaten Cilacap tentang susunan keanggotaan panitia khusus 41 DPRD Kabupaten Cilacap ditetapkan menjadi keputusan DPRD nomor 171 garis miring 173 garis miring 13 garis miring 2024 tanggal 3 Juli 2024. Rapat Dewan yang terhormat, sehubungan pimpinan panitia khusus 41 DPRD belum terbentuk dan berdasarkan peraturan DPRD Kabupaten Cilacap nomor 172 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cilacap pasal 86 ayat 3. Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh
anggota panitia khusus, maka rapat kami skor selama 10 menit guna memberikan kesempatan kepada anggota panitia khusus 41 DPRD untuk memilih pimpinan. Kemudian setelah diadakan pemilihan pimpinan tersebut, hasilnya segera dilaporkan kepada pimpinan rapat untuk dituangkan dalam keputusan DPRD. Untuk itu rapat kami skors. Kami persilakan. Ada 4 titik kunjungan yang berbeda-beda ya. Anak kelebihan terlur, nang Kalimantan kelebihan pertanian ke sana luar pulau semua ya. Siap. Kondor. Ekos nanti. Saya nggak jadi jadwal problem nanti nggak bisa. Mas, yo. Daerah Kabupaten Cilacap tentang pembentukan pimpinan panitia khusus 41 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap. Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap nomor 100.3.2/13/2024 tentang pembentukan pimpinan panitia khusus 41 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Peraturan DPRD Kabupaten Cilacap nomor 172 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cilacap. 2. Musyawarah dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap tanggal 3 Juli 2024 memutuskan menetapkan hitung 1 pembentukan pimpinan panitia khusus 41 DPRD Kabupaten Cilacap dengan susunan sebagai berikut: kolom 1 nomor, kolom 2 nama, kolom 3 jabatan. 1. Didi Yudi Cahyadi sebagai ketua. 2. Daryono SPD MPD sebagai wakil ketua. Diktum 2. Putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Cilacap pada tanggal 3 Juli 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap, Wakil Ketua Purwati SPD. Bacaan selesai. Terima kasih. Selanjutnya kami umumkan bahwa keputusan DPRD Kabupaten Cilacap tentang pimpinan panitia khusus DPRD Kabupaten Cilacap ditetapkan menjadi keputusan DPRD nomor 171/13/13/2024 tanggal 3 Juli 2024. Rapat Dewan yang terhormat. Dengan demikian, acara rapat paripurna DPRD hari ini telah selesai. Maka perkenankanlah kami atas nama pimpinan rapat mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota DPRD Kabupaten Cilacap atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, maka rapat paripurna DPRD hari ini kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapannya ya bagus ya, memang luar biasa dan memang ini tentunya menjawab apa ya permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan sekarang masyarakat, sehingga Dewan sebagai masyarakat ini menyampaikan itu. Dan di tahap kedua memang kita mengadakan jawaban atas tanggapan fraksi. Jadi apa yang sudah disampaikan memang kita sudah tindak lanjuti yang tentunya sesuai dengan aturan. Ada yang memang yang enggak tidak sesuai dengan aturan, sehingga tadi sudah sampaikan, dan yang belum kami jawab mungkin akan kita tindak lanjuti di lapangan pembahasan lebih lanjut dengan
apa?